disunat akan dilenyapkan. Oke. Dengarkan. Orang yang ya. tidak disunat akan dilenyapkan. Di 17 ayat 10, inilah perjanjianku. Allahu Akbar. Dengarkan saya jelaskan supaya kau paham. Inilah perjanjianku. Artinya di sini Abraham dengan keturunannya, anaknya, orang yang wajib budak sunat. yang dia beli. Dengarkan, budak yang dibeli yang tinggal di rumahnya itu yang harus disunat. Bukan orang Islam yang harus disunat karena itu bukan keturunan. Bagong. Jadi sekarang Makanya Islam sekarang saya tanya. comot. Sekarang saya tanya samamu. Sekarang saya tanya samamu. Siapa orang kedua setelah Abraham bersunat? Siapa orang kedua setelah Abraham dia bersunat bersama dengan Abraham disunat berdua? Siapa itu? Yang disunat bersama dengan Abraham bukan Ishak. Yang disunat bersama Abraham adalah Nabi Ismail alaihi salam. Dengarkan dulu. Kalau kau mengikuti ajaran Abraham. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi yang disunat bersama Nabi Ibrahim adalah Ismail, Ishak belakangan. Sekarang saya tanya, kenapa Kristen tidak bersunat? Jawab saya. Padahal kitabnya Yahudi kalian sudah curi. Kenapa enggak sunat? Jawabnya ayat 10 nih, keturunannya. Ya. Kenapa Anda tidak bersunat? Sementara kitabnya keturunannya saja. Kenapa perpuluhan masih ada di gereja sedangkan perpuluhan hanya untuk bangsa Lewi? Bilangan 18 nomor 21. Kena kau. Di gereja mana kau temukan? Di gereja saya enggak ada. Di gereja saya enggak ada. Enggak ada tuh. Nah, sekarang Juma, kalau engkau tidak dijalankan, perpuluhan masih dipakai. Suratnya Ibrahim, dengarkan. Kalau kau menjalankan suratnya Ibrahim, Bilangan maka engkau harus sunat dengan apa? 18:21 mengenai suku Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada suku Lewi segala persembahan perpuluhan di antara orang-orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan Ketika Abraham di kemah sunat pertemuan. pakai tampak, Jadi perpuluhan itu adalah pusaka untuk Bani Lewi. Ketika Abraham di gereja masih ada perpuluhan? Kenapa bom-bom gendut masih terima perpuluhan? Apakah bom-bom itu suku Lewi? Padahal dia adalah suku Bulintong alias ikan lele. Dengarkan dulu Bilangan 18 nomor 24. Sebab persembahan perpuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus diberikan kepada orang Lewi saja sebagai milik pusaka. Terus kenapa Pak Bom Bom masih menerima perpuluhan? Kamu pikir Pak Bom Bom itu anak belut? Kena kau. Mana Juma? Desa. Ilmumu tidak ada Juma. Tidak ada ilmu. Ilmumu tidak ada. Kenapa perpuluhan nyambung? Kenapa perpuluhan? Kenapa perpuluhan nyambung ke gereja? Kenapa perpuluhan nyambung ke gereja? Sedangkan perpuluhan hanya untuk bangsa Lewi. Kita bicara sunat, kau lari ke perpuluhan. Sunat Anda batalkan karena Anda bukan keturunan Israel. Anda katakan tadi. Kenapa perpuluhan masih berlanjut di gereja? Kenapa Pak Bom Bom gendut perutnya karena perpuluhan? Ketika Abraham sunat pakai tampak, kenapa engkau sunat tidak pakai tampak? Disikat gigi dari perpuluhan. Kenapa Pak Bom Bom sekolah TK dari hasil perpuluhan? Ketika Abraham sunat Kristen berdirikan gereja dari 8 hari. Apakah Muslim mensunatkan anak-anaknya 8 hari? Hanya untuk bangsa Lewi, bukan untuk Kristen. Gila dia. Sunat perjanjian kekal untuk bangsa Israel. Perpuluhan pusaka kekal untuk Bani Lewi. Kristen, orang Batak, orang Toraja, orang Papua, orang Manado, orang Timur Leste, orang Ambon, bukan Bani Lewi. Cuma
Memalukan, memalukan dan memilukan. Sunat ditolak. Sabat itu perjanjian kekal Tuhan kepada Bani Israel. Keluaran 31 nomor 16-17. Sabat hari Sabtu ibadahnya orang Yahudi. Kenapa dipindahkan ke hari Minggu? Kena kau kan? Kena kau kan? Kitab Taurat itu Ulangan 33 nomor 4, Mazmur 147 hanya untuk orang Israel. Kenapa kitabnya orang Israel ada di Roma dan Yunani? Ya, memalukan. Ya, kasihan banget. Ya, bombong kempes perutnya. Allahu Akbar. Masya Allah. Udah ya, udah ya. Kalian tidak akan pernah menang karena agama kalian itu bukan dari Tuhan, bukan dari para nabi. Agama kalian itu agama yang dibentuk oleh orang-orang bidat di tengah-tengah orang Farisi yang dijual kepada Romawi dan Yunani. Titik. Satu kali lagi saya bertanya, kalau kau bisa jawab, baru kau gurunda. Apalagi? Apalagi? 10. Jawab. Apalagi? Kenapa? Ali Imran 50. Ya, kenapa Ali Imran? Bacakan ke saya. Oke, sabar. Anak buahnya bom-bom datang. Bom-bomnya ngumpet. Allah Masya Allah. Kau itu kelas gurunda. Kau tidak boleh main-main begitu. Kan kau harus mencerahkan. Iya, saya mencerahkan makanya. Saya mencerahkan. Pasti jangan main-main kayak gitu. Bom-bom tidak pernah main-main begitu. Walah. Dia menghargai orang yang bertanya. Walah. Tidak percaya. Menghargai. Kalau bom-bom dengarkan. Kalau bom-bom ditanya, dia menjelaskan Alkitab bukan mengais-ngais isi Al-Quran. Siapa bom-bom? Iya, bom-bom itu lebih mulia. Oke, saya bacakan. Bom-bom? Bom-bom saya tidak kenal. Maksudmu siapa bom-bom yang barusan kau sebut? Oke, saya bacakan. Hanya kami kasih. Dan aku dalam kurung kita ini perkataan siapa nggak tahu. Aku datang kepadamu tutup kurung membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Dengarkan saya, pertanyaan saya. Kedatangan Isa di sini dikatakan untuk menghalalkan sebagian yang telah diharamkan di Taurat. Pertanyaannya, apa yang dihalalkan oleh Isa di Al-Quran? Jelaskan saya secara Al-Quran, jangan kau mengais-ngais isi Al-Kitab. Oke, ya. Baik. Oke. Jadi Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel, menghalalkan sebagian kemudian apa yang diharamkan oleh Tuhan kepada Bani Israel. Betul? Betul? Ya. Betul enggak? Ya. Ya, menghalalkan sebagian. Sekarang, oke. Sekarang Nabi Isa ini hidup di abad keberapa? Oke, di abad pertama. Abad pertama. Berarti dia bercerita tentang oknum yang datang pada Bani Israel. Betul? Lanjut. Betul? Oke. Berarti yang diceritakan ini adalah Nabi yang datang kepada Bani Israel. Al-Quran mengatakan bahwasanya beliau menghalalkan sebagian yang diharamkan kepada Bani Israel. Anda tahu hukum hari Sabat? Anda tahu? Tidak boleh melakukan apapun di hari Sabat itu. Anda pernah baca Matius 12 nomor 1? Saya sudah bilang jangan bawa Alkitab, jelaskan secara Al-Quran, bro. Untuk membuktikan kebenaran Al-Quran bagimu. Kasihan. Hei. Dengarkan. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa liuhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum. Wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Jadi Al-Quran menerangkan, aku datang Nabi Isa, aku datang kemudian menjelaskan tentang keadaan kaum, bahwa Nabi Isa alaihissalam pada masanya
adalah ini juga Dewa jangan nelpon pada saat orang live. Sorry, saya cancel. Jadi pada saat itu Nabi Isa alaihissalam diceritakan pada saat dia datang kepada kaumnya, beliau menghalalkan sebagian yang diharamkan. Oke? Nah, Di mana sekarang ayatnya? Ayatnya di mana? sekarang tunggu. Sekarang kami umat Islam beriman kepada ayat ini. Kami beriman bahwa Nabi Isa melakukan itu karena ini adalah kalam Allah. Kami tidak perlu kemudian mencari di mana itu, kapan itu terjadi. Tak perlu, karena kami beriman. Sekarang permasalahannya adalah ternyata betul di dalam kitabmu pada hari Sabat Yesus berjalan melalui ladang gandum dan para muridnya lapar lalu memetik gandum dan memakannya. Salah ndak Al-Quran? Mama, salah ndak Al-Quran? Salah tidak Al-Quran? Kutanya sekarang kau, salah tidak Al-Quran? Salah tidak Al-Quran ketika Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam menghalalkan sebagian yang diharamkan? Salah tidak? Matius 12 nomor 1. Kau jawab secara Al-Quran. Yesus dan muridnya memetik gandum pada hari Sabat. Berarti Al-Quran tidak salah. Ternyata betul Yesus terciduk memetik gandum pada hari Sabat. Itu kan nyolong aja. Nyolong, itu pun nyolong itu. Iya, itu pun nyolong, bukan meminta tapi menyolong. Artinya dia menghalalkan mencuri dan juga mengambil barang orang. Poinnya yang di apa poinnya? Keluaran 31 nomor 14. Haruslah kamu pelihara hari Sabat. Sebab itulah hari Tuhan. Otakmu ada kan? Otakmu ada kan? Ada kan otakmu? Kan tadi ayatmu mengatakan di Ali Imran ayatku mengatakan menghalalkan Ali Imran ayat 50 yang diharamkan. Di situ dikatakan Nabi yang datang kepada Bani Israel menghalalkan sebagian yang diharamkan. Itu menurut Al-Quran. Ini kejadian yang kurang lebih 700 tahun sebelum Al-Quran ini kemudian diwahyukan. Ketika ingin mengetahui aspek kebenaran, kalau Anda ragu, tanya kepada kitab sebelum Al-Quran. Benar tidak ada Nabi yang memetik gandum pada hari Sabtu? Matius 12 nomor 1. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan melalui ladang gandum. Para muridnya lapar lalu memetik butir gandum dan memakannya. Berarti apa yang terjadi terhadap Al-Quran itu dibenarkan dengan kitab yang datang lebih dulu. Keluaran 31 nomor 14. Haruslah kamu memelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pasti dia dihukum mati. Ini hukum yang datang kepada Bani Israel dalam hukum Taurat. Lalu kemudian Al-Quran mengatakan bahwa hukum dibunuhnya orang yang melanggar Taurat menurut Al-Quran Nabi Isa telah halalkan. Salah tidak Al-Quran mengatakan itu? Salah tidak Al-Quran mengatakan itu? Salah. Oh iyakah? Iya, sebab Yesus tidak pernah memetik gandum pada hari Sabtu. Masa sih? Ya, Yesus itu sangat memelihara hari Sabat. Di dalam kitab kami tidak ada Yesus itu melakukan kegiatan pada hari Sabat. Oh ya? Oh salah Al-Quran berarti. Cek percek. Matius 12 nomor 1. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan melalui ladang gandum. Para muridnya lapar lalu memetik bulir gandum dan teman-teman yang di bawah saya bukan RK. Masya Allah, Al-Quran semakin benar adanya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sekarang kalau Anda tidak percaya dengan Al-Quran, saya kamikaze. Kalau Anda tidak percaya dengan Al-Quran, sekarang gini. Keluaran 31 nomor 14. Saya bacakan ya. Haruslah kamu pelihara Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusannya pada hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara sebangsanya. Pertanyaan saya, apakah Yesus merubah kudusnya hari Sabat? Jawab.
Bro, Yesus berkata, kalau malah- untuk pekerjaan kemuliaan Tuhan, untuk menolong Pertanyaan orang, saya, iya itu Yesus Pertanyaan berkata, saya. kalau untuk mengerjakan pekerjaan untuk kemuliaan Tuhan, Itu makanya, membangkitkan iya, itu orang makanya. mati, membangkitkan makanya orang Jesus mati, dukung. menyembuhkan penyakit, berarti nggak apa-apa. Berarti Iya, Yesus merubah hukum Taurat sebagian, betul? Iya. La 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 la. Ingin menyorong kitab suci umat Islam, tapi ternyata Yesus metik gandum. Juma, Nah, bukan tadi kita berbicara Ali Imran 50. Perjanjian di awal, Berat memang. kamu jangan pakai Alkitab. Berat memang. Berat. Bibelmu itu adalah cerita-cerita yang Juma. muncul dari Juma, abad perjanjian pertama. Saya ulang lagi. Penulis kitabmu itu adalah wartawan-wartawan yang melakukan penyelidikan terhadap Injilnya Yesus pada abad-abad pertama. Untuk kamu yakin akan kebenaran Al-Quran ini, buka biji matamu, keluarkan dari biji matamu, lalu sampaikan ke kertas Bibel, baca. Apakah tertulis bahwa Yesus memetik gandum pada hari Sabtu? Kalau tidak, berarti tidak ada informasi yang bisa dijadikan sandaran orang di luar Islam untuk beriman kepada Al-Quran. Kalau umat Islam ada kitab Matius, tidak ada kitab Matius, ada kitab Keluaran ataupun tidak ada kitab Keluaran, atau tidak ada kitabnya orang Kristen dan kitabnya Yahudi, umat Islam tetap beriman kepada Al-Quranul Karim. Ini untuk Bagaimana kau menjelaskan Al-Quranmu tanpa kitab-kitab sebelumnya? Allah mau mengatakan, Saya kalau kau dalam beriman kepada keraguan-raguan, kitab saya ini. Saya tidak pernah ragu. Saya beriman kepada kitab saya bahwa Nabi Isa menghalalkan sebagian yang telah diharamkan untuk Bani Israel. Saya beriman karena saya mengakui ini adalah kalam Allah. Juma. Ternyata benar bahwa sabat itu adalah sesuatu Dengarkan, yang Juma. diharamkan untuk dilanggar. Barang siapa yang melanggar sabat maka akan dihukum mati. Ternyata Yesus dan murid-muridnya melanggar hukum kudusnya sabat. Berarti Kamu bilang Al-Quran bisa berdiri tanpa kitab-kitab sebelumnya. Lah Kamu ini bilang, kamu ambil, dengar, kamu ambil Bibelmu Matius, semua kitab Matius di atas muka bumi ini kau kumpulkan, semua kitab Matius di atas muka bumi ini kau kumpulkan, kau bakar api habis, jangan kau sisahkan. Kebenaran Al-Quran ini tidak akan pudar sedikit pun. Paham? Kau bakar kitab Matiusmu itu, kau bakar atau kau masukkan ke dalam karung goni, habis itu kau sorong masuk ke mulutnya bom-bom, tidak akan pernah membuat kebenaran Al-Quran ini bergoyang sedikit pun. Oke, Paham? satu saja, satu. Paham ente? Di dalam, bagaimana Paham ente? engkau mengartikan Al-Arab 157 tanpa memakai Alkitab? Coba. Dengarkan artikan. dengarkan saya. Kenapa Anda Ayo, loncat jelaskan. lagi? Kenapa Anda loncat lagi? Kenapa? Anda sudah keciduk tadi Karena engkau bahwa loncat. kebenaran Al-Quran. Karena Anda sudah membuktikan kebenaran Al-Quran, maka Anda loncat lagi? Oke? Cuma, saya Oke? tahu bagaimana engkau mengartikan Allahu Al-Arab Akbar. 157 Nangis, tanpa deh, jangan mengorek-ngorek nangis. Alkitab. Oke. Sekarang yang diterangkan di dalam Al-Araf, alladzina yattabi'una rasulan nabiyyinal ummiyyin alladzina yajidunahu maktuban. Jadi dikatakan maktuban, tertulis kemudian di dalam Torah dan Injil. Ini yang perlu saudara pahami. Oke? Paham? Nah, sekarang permasalahannya adalah Ulangan 18 nomor 18, ada orang yang ditaruh firman di mulutnya yang menyatakan kemudian tentang kalam Kamu Allah, bilang tidak tadi berkata tanpa sedikit pun. Alkitab. Kamu tidak. Ya, sekarang begini, kau ambil kitab Taurat, kau masukkan Bisa semua di berdiri perutnya sendiri. bombong, ini tidak akan pernah berubah. Kau ambil kitab ulangan, kau kumpulkan kitab ulangan sedunia, habis itu kau masukkan ke perutnya bom-bom supaya hilang semuanya, tidak akan bisa merubah Al-Quran surah Al-Araf ini. Coba, ayo. Bisa berdiri Ayo. sendiri. Tapi Lucu, ente lucu. Ini Al-Quran surah Al-Araf
Apakah Rasulullah Muhammad SAW melakukan penelitian terhadap kitab ulangan lalu menulis ini? Tidak ada ilmu. Apakah Al-Quran ini dituliskan oleh Rasulullah Muhammad SAW setelah melakukan penelitian tentang ulangan? Cuma Jawab saya, Bahlul. Bahlul, kau pergi ke gereja, kau colek pantatnya Bombong, habis itu kau jilat tanganmu. Oke? Al-Quranul Karim, surah Al-Araf, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzina yajidunahu maktuban indahum fit Tawrah wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibah wa yuhirrimu alaihimul khab. Ini tidak ada kemudian poin yang bisa Anda susupkan kemudian untuk mengatakan ini bukan kalam Allah. Justru yang perlu Anda pahami adalah saya ulang lagi, yang perlu Anda pahami adalah Al-Quran 1400 tahun silam menerangkan bahwa orang-orang yang mengikuti seorang rasul, nabi yang ummi, yang tidak dapat membaca, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Torah dan Injil yang ada pada mereka. Ini kitab usianya 1400 tahun silam. Buku yang tertulis tulisan ulangan yang ada di genggamanmu itu baru ada di abad sekarang. Jangan-jangan kitabmu yang meniru di sini. Jangan-jangan saya curiga kitabmu yang mengambil dari Al-Quran. Oke? Karena Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah kemudian membaca kitab Taurat. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah membaca Injil karena dia buta huruf Ibrani, buta huruf Aramaik, buta huruf Yunani. Tidak pernah membaca kitab-kitab itu, tetapi dia mengatakan dia telah disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu. Dari mana beliau tahu? Kayaknya dia ngarang-ngarang saja. Oh ya kah? Biarin aja deh kalau dia ngarang. Yang penting kami umat Islam beriman dengan sepenuh hati bahwa ini adalah kalam Allah. Iman kami, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami bersaksi, berikrar, bertekad dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa dan raga bahwa Allah adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang mewahyukan kebenaran berupa Al-Quran kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Anda mau terima atau Anda tidak terima bukan urusan kami. Anda mau percaya, Anda tidak percaya bukan masalah kami. Ini adalah iman kami. Begitu agama Anda masuk ke negara kami, dibawa oleh penjajah kemudian. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Ternyata kitab yang dituliskan 1400 tahun silam dicatat di dalam kitabmu yang baru dibikin tadi pagi bahwa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub memilih seorang nabi untuk dibangkitkan sama seperti Musa, di mana mulutnya ditaruh kemudian firman, di mana nabi tersebut tidak berkata kecuali apa yang didengarkan dan yang ditaruh oleh Tuhan di atas mulutnya. Ternyata lebih dulu Al-Quran menerangkan, baru muncul kitabmu mengiyakan. Siapa salah, siapa yang hilaf, kami Islam atau ente oten. Siapa yang sesat, siapa yang keliru, kami Muslim atau kamu Pak Bom. Ini 1400 tahun. 1400 tahun ini, Bung. EGP dengan semua yang Anda katakan Torah, EGP dengan apa yang kalian sebutkan Injil. Ingat pesan Bang Suma, ingat. Sedangkan kitab kamu itu adalah hasil remahan-remahan yang direvisi di Amerika, direvisi di Indonesia, direvisi di Jepang, direvisi di sini, direvisi di sana, direvisi pokoknya direvisi.
tapi masih mensiratkan kebenaran Al-Quran di dalamnya. Subhanallah. Siapa yang harus disalahkan? Kamikah yang salah? Kitab yang tidak lagi berasal dari Nabi Musa pun masih menceritakan tentang kebenaran Al-Quran. Kami tidak bisa membayangkan sekiranya kitabnya Nabi Musa alaihissalam, kitabnya Nabi Isa alaihissalam benar-benar terjaga dan sampai hari ini ada di tangan kami atau di tangan Anda. Pasti Anda akan meleleh liurnya melihat kebenaran Al-Quranul Karim. Subhanallah. Kitab Anda direvisi, masih saja memperlihatkan dan mensiratkan indikasi kuat kebenaran Al-Quran. Ingat tadi ketika saya tampar kamu pakai sandal jepit, Anda membawa surah Ali Imran ayat 50. Apa yang Anda katakan? Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wali uhillalakum ba'dallati hurrima alaikum. Kami tidak mau peduli apapun yang terjadi di bawah samudra kitab kalian. Kami tidak Anda mengambil pusing apapun gelombang irama yang terjadi dengan kitab kalian. Kami beriman kepada kitab kami. Al-Quranul Karim include semua perkataan firman di dalamnya. Tak peduli dengan kitab kalian, tidak peduli dengan agama kalian, tidak peduli dengan Tuhan kalian. Iman kami adalah Islam, kitab kami adalah Al-Quran. Kami beriman secara turun-temurun dari sejak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ini berbekal kekafiran, kemunafikan dan laknat dari Tuhan pencipta langit dan bumi, Anda punya waktu membaca terjemahan kitab suci kami, maka Anda menemukan, oh, di dalam kitabnya umat Islam ada tertulis sebagai orang yang membenarkan Torah yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian hari yang telah diharamkan untukmu. Wah, bahaya ini. Ini Al-Quran niru kitab kita. Bahlul. Kitabmu itu baru dibuat mesin cetaknya tadi pagi. Itu pun masuk di bawah penjajah. Diterjemahkan tahun 1954. Lembaganya didirikan pada tahun itu. Al-Quran kami sudah 1400 tahun silam. Jangan kitabmu yang mengambil dari kitab kami. Oke? Apapun yang terjadi dengan kitabmu, apapun isinya, ikan belutkah, Pak Bombong pakai hak tinggi kah, Pak Bombong pakai kondek kah, Pak Bombong cukur kumis pakai garpu kah, kami tak peduli. Kami tak peduli. Ini Al-Quran tidak pernah bisa Anda goyangkan. Kalau kemudian Anda menemukan kesamaan dengan kitabmu, yang harus diselidiki di sini, kitab mana yang duluan? Al-Quran kah atau kitab terjemahan milik Anda? Kitab mana yang duluan? Al-Quran kah atau kitab yang dibawa oleh penjajah? La haula wala quwata illa billah. Ya, tapi cukuplah bagi kami Anda itu adalah lelucon yang mencoba kemudian untuk menegakkan benang basa, tapi tidak akan pernah mungkin. Bagi saudara-saudaraku umat Islam, di dalam Al-Quran seperti yang diterangkan tadi, manusia yang pernah janji saya 2-3 tahun yang lalu motor, ketika saya mampu membuktikan bahwa Yesus dicium oleh Maria, dan saya mampu membuktikan itu, ternyata dia bohong, tidak kasih saya motor, dan memang saya tidak butuh motor. Dia saja masih pakai sepeda ke kampus, ke rumah, ke pasar, borok-borok belikan saya motor. Diterangkan wa musaddiqal lima baina yadayhi minat Torah. Jadi di sini dikatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam menghalalkan sebagian hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Hukum salah satunya yang datang kepada Nabi Musa adalah Keluaran 31:14, haruslah kamu memelihara hari Sabat, sebab itu adalah hari yang suci bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari sebangsanya. Alhamdulillah, ternyata terciduk Matius 12. Pada hari itu, yaitu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi, lihatlah muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat.
Apa kata Yesus? Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimanakah ia masuk ke dalam rumah Tuhan? Dan bagaimanakah mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan? Baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat dan dalam bait Tuhan namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Salahkah Al-Quran yang mengatakan Nabi Isa alaihissalam sedikit menghalalkan apa yang diharamkan kepada Nabi Musa? Mereka ingin mengatakan salah, tapi kitabnya mengatakan tidak salah. Mereka ingin mengatakan Al-Quran keliru, tapi kitab mereka yang menjawab sendiri. Mereka ingin memojokkan Al-Quran, tapi kitabnya sendiri yang menguraikan kebenaran itu. Ibarat kata ketika mereka berkata, hai kalian umat Islam, hai, jangan kau menggunakan HP, karena HP itu buatan kafir. Apa pasalnya rupanya? Carikan di dalam kitab saudara, barang-barang yang kalian bikin tidak boleh diberikan kepada umat Islam. Atau tunjukkan kepada kami umat Islam, barang-barang yang dijual oleh orang kafir selama itu tidak diharamkan dan dinajiskan, itu boleh untuk dilakukan perniagaan. Kalau ada dalil yang kami bantah, yang kami langgar, berarti kami salah. Kondisinya adalah kalau kami tidak membeli, siapa yang akan menggunakan HP iPhone yang paling mahal? Sedangkan orang-orang kafir membuat iPhone yang paling mahal. Pak Bom 2024 masih pakai HP yang terbuat dari kayu, sedangkan Bang Suma sudah menggunakan iPhone 15, 16. Kalau Bang Suma tidak beli, lalu siapa yang akan membeli barang kalian? Allahu Akbar. Silakan Anda sibuk membuat HP. Saya lagi menunggu HP apa yang akan muncul 2024. Nanti kalau ada HP yang bisa disulap menjadi kapal selam, itu pun ku beli. Habiskan waktu kalian untuk berkarya untuk dunia, kami habiskan waktu kami untuk beribadah. Pada saat kami membutuhkan HP, kami tinggal beli. Kami nggak perlu pucing. Pada saat kalian habiskan waktu membuat mobil yang mewah, kami sibuk waktu kami untuk beribadah kepada Tuhan kami. Begitu kalian menyelesaikan waktu kalian habis menciptakan membuat mobil yang mewah, kami tinggal beli. Tinggal beli, tinggal pakai. Kalian dengan kata lain adalah budak-budak kami yang sedang bekerja untuk kami. Kalian yang bikin, kami yang pakai. Tepuk tangan untuk umat Islam. Allahu Akbar, takbir. Biarkan budak-budak kita membuat alat-alat yang canggih dan canggih, yang lebih canggih dan lebih canggih. Kita tinggal bayar mereka, upah mereka kita kasih dengan keringat mereka, kita bayar dengan fulus. Setuju? Setuju? Setuju. Oke, silakan teman-teman. Masih ada yang mau ditambahkan? Saya mau sholat maghrib dulu ya. Ya, saya mau tambahin bang. Bang kalau Iya, mau beli silakan, HP terbaru beli 2 ya bang. Nanti kirim ke aku 1. Ya, kalau misalnya pekerja-pekerja kita itu mampu kemudian menciptakan HP yang membuat kita jatuh cinta terhadap apa yang mereka kerjakan siang dan malam, tanpa henti, tanpa makan, tanpa minum, dan bertengkar dengan istrinya gara-gara membuat HP untuk kita, nanti kita beli. Tapi kalau masih ke HP yang sekarang ini yang lipat-lipat 6 kali lipat, yang harganya 270 juta, ya nanti aja kita tunggu ya. Kasihan ya. Gitu ya. Oke, banggalah umat Islam yang mempekerjakan orang-orang yang membuat setiap hari siang malam menghabiskan waktunya membuat karya. Kita tinggal menikmati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Bangga dong. Iya, lanjut. Oke. Pasien selanjutnya silakan naik. Kita butuh yang agama Kristen ya. Alah, males lah ini pasiennya. Coba typing di bawah agamanya ya, Kristen ya. Itu slot kosong itu buat Kristen ya. Kita mau diskusi orang Kristen.
Ya teman-teman yang di bawah yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Typing dulu di bawah. Banyak yang minta naik tapi agama Islam. Kristen lah Kristen ya. Aku minta Kristen. Yang Islam gak usah typing kalian. Ah malas lah. Jagal. Kau tuh ya Allah jagal, jagal. Aduh, sama kau jagal diskusi, jagal, jagal. Nggak harus sedikit Ya. menambah. Ada mungkin karena saking serunya sampai tidak terdengar. Jadi ketika Jesus itu apa melanggar hari Sabat itu ya, itu juga bukan berhenti sampai di situ. Bahkan Yesus sendiri pernah di hari Sabat itu mengadakan praktek perdukunan gitu. Jadi benarlah sudah apa yang Akhi Zuma sampaikan tadi ya, yang dimana Nabi Isa itu uh, menghalalkan sebagian dari apa yang dahulu pernah diharamkan. Itu. Jadi di situ ada Yesus itu menjadi dukun, sempat juga jadi dukun. Maka ditegur oleh orang-orang imam-imam kepala itu, orang-orang Yahudi, ya daripada dia mati, nah, katanya itu. Jadi selain daripada nyolong gandum di hari Sabat, juga mengadakan praktek perdukunan, gitu. Oke, monggo silakan. Teman-teman, saudaraku seiman yang standby, Ustaz Sugi, Bang Musa, Bang Darbo, Bang Moto, Buddha Rama, apakah kalian bersedia berdiskusi dengan nabinya Oten? Uga, naikkan saja. Naikkan saja, Uti. Siap. Lama juga tak ada. Udah nggak ada dia. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Nggak takut jadi bulan-bulan, makanya beliau kabur. Kami butuh Kristen ya saudaraku, yang Islam udah banyak. Kita mau diskusi ya. Teman-teman yang Kristen yang mau diskusi. Teman-teman, hostnya itu Bang Juma. Yang megang HP host itu Bang Juma. Jadi jangan ngomong host, ini host kata. Hostnya itu Bang Juma. Yang naik turunin aku, yang miutin aku. Memindahkan host bisa nggak? Gak bisa Bang. Nggak bisa ya? Emangnya Ya bisa udahlah, ini sabar Bang, ya. menjelma. Hatsya menjelma. Ha. Berpikir saya Pak Bombo bisa menjelma. Oke teman-teman ya. Gimana Ten? Naiklah kalian Ten. Bang ada pasien gini Bang. Abang mau gak Bang? Apa tuh? Iya sim. Udah ini udah ada simbut. Udah di abang naikin. Ambun selamat sore, agama apa Ambun? Ambun. Mohon maaf, saya Islam. Oh, apa yang mau disampaikan? Silakan. Sampaikan aja dulu. Nggak ada, tadi kepencet. Ya Allah, astagfirullah. Ya Allah, Pencet udah tadi, ya. mohon maaf. Iya, bye-bye. Ini Bang, tunggu dulu ya.